walafiat. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Setia Pratama. Di sini saya selaku moderator dalam acara talk show pada malam hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Apoteker Oktan Randi Pratama. Yang ketiga ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Marilah kita buka acara talk show pada malam hari ini dengan membaca basmalah atau berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Untuk acara yang kedua, yaitu ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Apoteker Okta Nurandi Pratama selaku manajer operasional dari Seven Management System. Kepada Bapak Okta Nurandi Pratama, saya persilahkan. Baik, oke. Terima kasih Pak Reza. Iya, Pak Okta. Nah, suara saya Gimana kabarnya, kedengaran Pak ya, Okta? Pak Reza ya? Saya kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, Iya. ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa berkumpul kembali dalam acara talk show interaktif The Next Level 7 MBA School yang pada malam hari ini membawakan tema tentang implementasi KPI system gitu ya. Saya mohon izin sebelumnya, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, jadi saya hanya sekedar sharing ya. Jadi nanti barangkali di tengah penyampaian materi dari saya ada masukan dari Bapak ataupun Ibu, kami sangat menerima sekali masukan-masukan tersebut ya, karena kita di sini juga masih sama-sama sedang belajar seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, ini talk show interaktif, jadi kita santai-santai saja gitu ya sambil ngopi. Silahkan, kami persilahkan. Kemudian nanti, walaupun nanti ada sesi diskusi ya Pak Reza ya, nanti kita akan buka juga sesi diskusi di akhir sesi. Tetapi barangkali nanti ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau takutnya lupa gitu ya, nanti di akhir sesi bisa langsung raise hand saja, atau juga bisa lewat kolom chat yang nanti akan dibacakan oleh moderator pas akhir sesi gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita berbicara tentang KPI. Nah, di sini Bapak Ibu sudah menerapkan KPI atau belum nih di apoteknya masing-masing? Oke, mungkin sudah ada yang sudah gitu ya, tetapi mungkin sedang ada kendala di perjalanan atau di mana sehingga belum bisa interaksi dengan kami. Jadi saya izin sharing saja. Kalau KPI itu ada kaitannya tentunya dengan performa gitu ya, baik performa tim maupun performa dari company ataupun organisasi, dalam hal ini apotek seperti ya gitu ya. Jadi kita disclaimer dulu, kita menyebutkan company kecil ya di sini yang yaitu berupa apotek ya. Kita di dalam KPI itu kita sebut sebagai company seperti itu. Nah, selain performa, jadi KPI itu berkaitan juga dengan visi dan juga misi Bapak Ibu. Jadi KPI itu harus satu garis lurus gitu ya, harus satu garis lurus, jangan berseberangan dengan visi maupun misinya gitu ya. Misi dari apa? Tentunya dari company kita gitu ya. Visinya itu apa sih? Misalkan, jadi kalau visi itu gambaran jangka panjang kita, apotek kita itu mau berada di posisi apa sih? Contohnya kita pengen menjadi apotek dengan pilihan pertama di daerah Bandung Barat misalkan, atau di daerah Banyumas misalkan, atau mungkin saya pengen apotek kita dengan omset 1 miliar gitu per bulannya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sedangkan misinya, jadi langkah-langkah kita atau cara-cara kita untuk mencapai visi tadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi barangkali di sini ada Bapak Ibu itu belum punya visi dan juga misi. Setelah sesi ini silahkan didiskusikan nih, boleh dengan leadernya, boleh dengan partnernya, visi kita sih mau seperti apa, misinya mau bagaimana, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke KPI, jadi
tadi kan sudah disinggung ya, KPI itu ada yang berkaitan dengan performa gitu ya. Baik performa company ataupun apotek ya tadi ya, ataupun performa dari individu. Nah, ini ada 6 faktor nih, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu terkait dengan goal dan juga measurement. Goal, target ataupun alat ukur ya. Nah, goalsnya, targetnya itu visi ya, sedangkan measurement atau alat ukurnya itu bisa kita gambarkan seperti KPI di sini. Kita anggaplah seperti itu. Alat ukurnya KPI ya. Goalsnya seperti apa? Tadi kan sudah disinggung ya. Contohnya saya berikan contoh yang omset 1M tadi dalam per bulan. Kemudian apotek pilihan pertama di masyarakat, apotek sekitar gitu ya. Maksudnya seperti itu. Lalu yang kedua adanya strategi dan eksekusi. Nah, strateginya seperti apa nih? Kan tadi sudah disinggung goals, ada measurement. Jadi harus terukur goalsnya gitu ya. Nah, strateginya juga harus terukur, Bapak Ibu. Misalkan kita pengen omsetnya 1M nih dalam 1 bulan. Untuk saat ini misalkan anggaplah baru mencapai 800 atau 900. Berarti kalau 800 masih kurang 200 juta lagi. Nah, 200 juta itu mau dapat dari mana aja nih? Misalkan kita mau tambahkan praktek dokter, Bapak Ibu ya. Dokter apa aja nih yang belum masuk? Oh, oke, spesialis penyakit dalam atau internis misalkan, atau mungkin dokter spesialis kandungan misalkan. Nah, dari dokter-dokter itu di breakdown lagi. Kita anggaplah 10%, misalkan 10% dari kunjungan masuk ke sana, kemudian misalkan anggaplah setelah dihitung-hitung dengan nominal rata-rata pembelian dan nominal rata-rata penebusan resep, anggaplah dapat 50 juta gitu ya. Misalkan dari dokter internis 50 juta, dari dokter spesialis kandungan 50 juta, sisa 100 juta lagi. Nah, 100 juta itu mau dapat dari mana sih? Misalkan kita mengadakan event ataupun kolaborasi dengan instansi tertentu, ataupun dengan misalkan mau platform platform marketplace misalkan. Nah, itu juga harus secara rinci gitu ya. Jadi jangan hanya strategi, oh saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tetapi harus muncul nilai di sana, harus muncul angka. Karena yang bisa dinilai di situ adalah angka, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kompetensi ya. Kompetensi itu terkait dengan SDM-nya tentunya Bapak Ibu ya. Analoginya seperti ini, kita bisa mau ngejual obat-obatan apapun itu, kalau misalkan kita nggak tahu fungsinya untuk apa, kandungannya untuk apa, dosis dan aturannya untuk itu bagaimana gitu ya, itu tentu kita juga nggak bakalan bisa untuk ngejual itu. Kita bingung untuk menjelaskan ke customer, untuk meyakinkan customer kalau obat ini bagus gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada kultur atau budaya. Nah, budaya kerja. Dalam hal ini kita berbudaya dari segi internal ya, Bapak Ibu ya. Budaya kerja kita itu sudah mendukung atau belum sih? Kedisiplinan, contohnya budaya dalam disiplin, datangnya terlambat atau enggak gitu ya karyawan kita. Kemudian malas-malasan atau enggak gitu ya. Lalu dalam hal pelayanannya selalu menerapkan servis yang excellent atau enggak, selalu ramah atau enggak gitu ya. Budayanya 5R atau enggak gitu ya. 5S, salam, sapa, senyum gitu ya. Itu masuk atau enggak, sudah mendukung atau enggak terhadap terhadap perusahaan kita, sehingga itu menjadi penunjang dari performa gitu ya. Lalu yang kelima ada reward. Jadi, nah reward ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi performa gitu ya. Karena dengan adanya reward ini itu bisa memancing karyawan kita untuk bisa lebih giat lagi dalam menjual. Misalkan kita memberikan reward untuk menjual produk-produk fokus, misalkan ada beberapa barang, ketika karyawan kita itu ngejual barang tersebut gitu ya, itu bisa dapat reward sekian persen. Atau mungkin apabila target omsetnya tercapai, dapat berapa persennya gitu. Itu ada hitung-hitungannya. Nah, itu mungkin bisa nanti akan kita bahas di sesi terakhir, ada perhitungan reward. Dan yang terakhir adalah leadership. Nah, leadership ini sangat mempengaruhi performa dari individu maupun apotek kita, karena apalagi ya teruntuk owner yang nggak langsung terjun ke apoteknya masing-masing ya. Nah, dengan adanya leadership ini
yang bisa Bapak Ibu pegang itu, yang bisa menjadi kepercayaan Bapak Ibu, dia itu bisa menjadi kepanjangan tangan dari Bapak Ibu di apotek masing-masing gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya leader ini, SOP yang sudah dibuat gitu ya, lalu ada program kerja yang sudah dibuat gitu ya, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sehingga jadi 6 faktor ini itu yang bisa mempengaruhi performa gitu ya. Nah, gimana sih kita nah dalam hal ini ada 3 cara gitu ya, ada 3 performance booster ya yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada strategi ya. Jadi ada strateginya seperti apa saja nanti dalam kita penentuan strategi, lalu juga ada measurement atau alat ukurnya ya. Ada alat ukurnya. Nah, alat ukur ini berupa apa sih? Tentunya ini KPI yang akan kita bahas juga di sini ya. Lalu yang terakhir ada rewards ya. Itu yang tadi sudah kita singgung tadi. Dengan adanya reward itu karyawan itu oh iya saya ketika apa namanya dapat bisa dapat tambahan nih ketika performa saya bagus gitu ya. Tentunya dengan tadi ada pengukuran tadi gitu ya. Ada KPI yang harus dicapai targetnya. Seperti itu. Nah, dalam penentuan strategi Bapak Ibu sekalian ya, jadi itu ada beberapa tahapan ya, atau mungkin ada beberapa contoh tools yang bisa Bapak Ibu terapkan. Contohnya untuk yang sudah beredar gitu ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham terkait dengan analisa SWOT. Nah, yang strength, weakness, opportunity, weakness gitu ya. Itu bisa menjadi toolsnya Bapak Ibu juga. Ada juga yang Blue Ocean ya. Kalau dari segi bisnis itu ada Red Ocean, ada Blue Ocean gitu ya. Kalau Red Ocean itu udah banyak kompetitornya, sedangkan yang Blue Ocean itu yang masih sedikit gitu ya, kompetitornya masih sedikit. Nah, itu bisa menjadi ladang atau kue yang besar yang bisa Bapak Ibu mainkan di sana. Nah, dalam hal ini ya, untuk sekarang yang akan kita bahas itu terkait dengan balance scorecard perspektif. Jadi ada 4 faktor dalam balance scorecard perspektif ini. Yang pertama itu ada finansial atau keuangan ya. Dari segi keuangan akan kita bahas nanti. Keuangannya pengen seperti apa sih strateginya nanti kita. Lalu ada dari sisi customer juga ya. Customernya itu pengen diapain sih? Apa sih yang pengen kita improvisasi dari segi customer? Yang ketiga terkait dengan internal proses ya. Jadi proses-proses ataupun SOP-SOP mungkin ya yang bisa disampaikan di sana. Dan yang terakhir ada learn and growth. Itu terkait dengan pembelajaran dan juga pertumbuhan dari si apotek tersebut gitu ya. Nah, ini contoh strategi yang akan yang jadi kita akan buat KPI gitu berdasarkan dari balance scorecard perspektif ini gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Pak Reza bisa bantu untuk share screen Pak. Oke, Pak Reza sudah kelihatan atau belum ya? Sudah, Pak Okta. Ya, sudah Oke. kelihatan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan template pembuatan strategi menggunakan balance scorecard gitu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya, itu ada strategi objektif gitu ya. Nah, ini strategi objektif ini bisa dikatakan sebagai KPI dari company atau perusahaan atau KPI apotek ya. Nah, ini KPI apotek, strateginya itu mau seperti apa. Kemudian KPI-nya mau seperti apa gitu ya. Kemudian targetnya itu mau berapa ya. Lalu ada bobotnya ya, bobotnya berapa dan nah sedangkan kalau strategi inisiatif itu cara untuk mendapatkan atau cara untuk menempuh atau tercapainya KPI company gitu. Jadi nanti untuk strategi inisiatif ini itu bisa dikatakan atau bisa diturunkan menjadi KPI dari
karyawan kita, entah itu leader, entah itu frontliner, forecaster, dan lain sebagainya. Ya. Oke, saya mungkin bentar. Saya berikan contoh terkait dengan apa yang sudah kami isi di sini. Oke. Oke, Pak. Bentar. Pak Reza, bisa dibantu untuk share screen-nya yang ini ya. Oke, sudah kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Oke, Pak Reza. Sudah, Pak Okta. Iya, sudah kelihatan. Nah, ini contoh-contoh yang apa yang contoh kecil yang apa sudah kami apa ya, sudah sedang kelola ya. Jadi ini KPI gitu ya, KPI perusahaan. Oke, saya sedikit apa disclaimer dulu. Jadi kalau ada dua jenis ya, ada KPI, ada OKR juga. Jadi kalau KPI itu Key Performance Indicator ya. Jadi itu kurang lebih sama dengan OKR. OKR itu objektif, key result ya. Cuma bedanya itu lebih ke jangka waktunya. Jadi kalau KPI itu relatif lebih lama, sedangkan kalau OKR itu relatif lebih singkat. Maksudnya sering berubah-ubah. Nah, biasanya itu untuk sales, untuk misalkan target bulan ini, misalkan sekian juta. Kemudian untuk target selanjutnya itu sekian juta gitu. Jadi kalau dalam hal ini kita coba untuk yang OKR saja, sorry, yang KPI saja. Jadi tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Gitu. Nah ini, jadi misalkan ini untuk strategi objektifnya, gitu ya, menjaga keberlangsungan perusahaan. Jadi untuk strategi inisiatifnya apa saja? Bisa moneh keuangan setiap minggu gitu ya. Ini kita berbicara tentang strategi atau KPI perusahaan dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita itu pengen laba perusahaan itu meningkat ya, laba perusahaannya meningkat. Oke, kita kembali kita cek coba di sini ya. Bentar. Misalkan oh, sorry. Oke, misalkan laba perusahaannya di sini bobotnya 50% gitu ya. Kemudian target per tahun. Jadi Bapak Ibu, ini untuk KPI itu biasanya kita buatkan dalam tahunan. Cuma ini bisa di breakdown menjadi bulanan gitu ya. Nah, target per tahunnya berapa? Nah, nanti Bapak Ibu bisa apa sampaikan juga, bisa pengennya berapa sih? Kalau kita itu biasanya laba perusahaan minimal gitu ya. Minimal itu 15% dari omset gitu ya. 15% dari omset dengan acuan kurang lebih seperti ini. Misalkan biaya operasional itu tidak lebih dari 10% gitu ya. Nah, makanya dari sini ya, dari apa namanya KPI perusahaan ini pengen laba perusahaannya itu targetnya 15% gitu ya. Targetnya 15%. Nah, nanti diturunkan ke KPI dari misalkan dimasukkan ke KPI leader. Nah, leader itu nanti akan dibuatkan KPI seperti RAB-nya. Kita buatkan RAB-nya, jadi leader itu menjaga RAB. Maksimal itu 10%, nantinya 10% dari omsetnya di sana. Itu. Kemudian, nah selain RAB, nanti juga ada lagi efisiensi-efisiensi lain, misalkan pengurangan biaya listrik, misalkan di sana. Intinya nanti strateginya leader itu apa saja bisa dituangkan di sana. Yang penting tidak melebihi RAB yaitu 10% omset seperti itu. Kemudian selanjutnya ada mengenal customer dengan baik nih Bapak Ibu ya. Nah, caranya seperti apa? Strateginya bisa membuat survei ataupun membuat CRM ya di sini inisiatif CRM atau Customer Relation Management gitu ya. Kalau di SMAS sendiri itu ada beberapa CRM yang kita buatkan gitu ya, kita jalankan sekarang. Salah satunya terkait dengan follow up pengobatan pasien atau pasien monitoring ya terkait dengan PTO ya.
Nah, nanti misalkan hari ini dia berbelanja gitu ya, atau berobat, konsultasi, kita berikan obat, nanti lusa itu akan di follow up kembali oleh HP apotek gitu ya, menggunakan HP apotek. Ditanyakan terkait pengobatannya, apakah sudah ada apa namanya perbaikan atau belum gitu ya. Kalau misalkan belum ada, oh iya, kita jangan dilepaskan loh di situ, jangan dilepaskan. Jadi kalau belum ada, kita edukasi lagi, kita cari tahu nih, apa nih yang salah nih dari pengobatan ini. Apakah tidak tepat terapinya, ataukah mungkin pasiennya kurang apa namanya tidak patuh ya, harusnya minumnya 3 kali sehari atau setiap 8 jam, ini mah hanya minum 2 kali sehari atau setiap 12 jam. Itu kan bisa menjadi salah satu faktornya. Itu. Jadi untuk smash ini gitu ya, kita selalu mengedepankan terkait dengan pelayanan juga. Nah, KPI-nya apa? Jadi persentase customer yang melakukan repeat order. Nah, selain dengan apa namanya PTO tadi ya, CRM-nya, itu kita juga bisa kadang suka melakukan interaksi gitu. Interaksi mungkin yang bisa dikatakan simple gitu ya. Kita selalu apa namanya replay story dari customernya gitu ya. Itu kan tentunya story-story yang positif ya Bapak Ibu ya. Jangan mungkin yang apa namanya sedang sakit gitu kita. Tapi kalau komentarnya positif itu baik gitu ya. Tapi jangan sampai komentar-komentar yang negatif gitu. Nah, kalau internal proses itu terkait dengan cara kita bekerja gitu ya. Ini apa bisa juga terkait dengan apa orderan kita gitu ya, kemudian apa namanya waktu kita dalam pelayanan gitu ya, kita melakukan apa namanya sampling saja di situ ya. Ini contohnya membuat standarisasi cara kerja yang efisien ya. Strategi inisiatifnya apa? Meningkatkan cara kerja sesuai dengan standar. SOP-nya kita review kembali apakah sudah sama atau belum. Nah, KPI-nya jumlah SOP yang berhasil disepakati. Gitu ya. Jadi dalam pembuatan SOP kita juga perlu apa ya? Perlu adanya kesepakatan di sana. Jadi ada apa ada tanda tangan yang membuat SOP ya. Lalu ada atasan kita juga dan juga ada timnya juga minimal ya apa namanya perwakilan itu ya leadernya. Lalu kita ambil contoh yang learn and growth ya. Learn and growth itu contohnya untuk meningkatkan budaya perusahaan nih Bapak Ibu di sini ya. Kita itu strategi inisiatifnya itu membuat training secara berkala. Nah, kemudian key performance index-nya itu persentase pelaksanaan training. Jadi kalau di kita itu minimal banget ya, itu ada 1 kali training dalam 1 bulan gitu ya. Sisanya itu biasanya kita ada rapat koordinasi setiap 2 minggu 1 kali dengan tim ya. Lalu ada rapat koordinasi dengan leader juga setiap 2 minggu sekali. Nah, ini saya berikan contoh yang KPI leadernya. Ini beberapa contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang masih apa ya, yang masih belum kita apa namanya? Ini masih rancangan ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya untuk KPI itu gitu. Nah, ini saya berikan contoh yang apa sering terjadi kesalahan dalam pembuatan KPI. Jadi KPI itu bukan hanya checklist seperti daily rutin seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kurang besar ya. Oke. Nah, jadi KPI itu bukan hanya apa namanya checklist daily rutin. Kalau ini checklistan Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini belum kita sederhanakan, yang sudah kita sederhanakan juga ada. Jadi misalkan di sini apotek selalu dalam keadaan bersih gitu ya, bersih dan wangi. Gitu. Nah, penilaiannya seperti apa? Kita bisa melakukan survei, Bapak Ibu. Kita bisa sampling juga di sana. Ya. Kita bisa sampling.
kita bisa sampling di sana, lalu misalkan kalau ada kalau ditemukan ketidaksesuaian gitu, oh ini tidak sesuai nih, misalkan kita samplingnya dalam 1 bulan 4 kali, Bapak Ibu ya, 1 bulan 4 kali. Nah, dalam 4 kali sampling ini ditemukan misalkan 1 kali apotek dalam keadaan berdebu misalkan. Nah, itu bisa juga dilakukan formula ya, misalkan kalau 4 kali itu dapat poinnya 100 gitu ya. Kalau misalkan 3 kali dilakukan cek kebersihan itu dapat poinnya 90, lalu kalau 2 kali itu 80 dan seterusnya gitu ya. Cuma dalam hal pembuatan bobot KPI Bapak Ibu itu minimal itu tidak tidak ada nilai 0 gitu ya. Minimal itu kalau misalkan angka itu ya 1 gitu ya. Kalau misalkan angka ya 1. Jadi nggak ada KPI 0 seperti itu. Nah, mungkin nanti akan kami buatkan juga contoh template ya. Kita akan kirimkan, maksud kami akan kirimkan template-nya kepada Bapak Ibu. Kemudian nanti akan kita kita pengennya Bapak Ibu membuat juga, memformulasikan gitu ya terkait dengan KPI itu. Jadi bukan hanya mendapatkan materi yang hanya didengar saja gitu ya, tetapi kami juga pengen Bapak Ibu membuat KPI itu untuk bisa diterapkan di apoteknya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, untuk dengan KPI itu ada beberapa kategori Bapak Ibu ya. Jadi ada yang A gitu ya, nanti nilainya itu ketika sudah dirata-ratakan gitu ya, itu nilainya apa nih? Masuknya ada A, B, C ataupun D gitu ya. A, B, C ataupun D. Nah, oke. Kalau misalkan A, nanti dia itu bisa masuk ke bisa dapat reward juga di sana, bisa dapat reward. Kalau B, misalkan B itu 85 sampai 89 gitu contohnya. Nah, itu dapat reward misalkan tapi enggak full gitu misalkan. Ini tergantung kebijakan Bapak Ibu owner gitu ya. Kalau C misalkan itu ada pembinaan ya, nilainya di 70 sampai 84 itu masuk ke tahap pembinaan atau tahap training atau tahap ke bimbingan yang intensif gitu ya. Intensif ya. Nah, kalau D misalkan D kurang dari 70, nah mungkin itu langsung diberikan SP misalkan atau mungkin SP2 langsung atau mungkin SP3 itu kita kembalikan ke Bapak Ibu. Kalau misalkan sekiranya masih bisa dibina gitu ya, oke lah kita pertahankan, kita bina dulu. Tapi kalau misalkan sudah dibina tetapi masih hasilnya sama saja seperti itu, ya kita mau ngapain lagi gitu ya, karena kita juga bukan panti sosial gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang balik lagi Bapak Ibu untuk KPI itu memang diperlukan gitu ya. Untuk apa sih? Jadi yang pertama itu untuk mengurangi subjektivitas dalam penilaian Bapak Ibu. Jadi penilaiannya itu ketika misalkan loh kok si karyawan A itu dia komplain nih misalkan kok dia dapat bonus nih saya enggak gitu kan. Nah, itu bisa dilihat tuh secara objektif nih nilai KPI kamu segini loh, kamu kurang di poin ini, poin ini, poin ini. Nah, harusnya dia terima dong, fair soalnya seperti itu. Beda lagi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin belum punya KPI, belum menerapkan KPI, tetapi ada yang komplain, dia naik gaji misalkan, dia dapat bonus, saya enggak. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa dipandang oleh karyawan subjektif dalam menilai seperti itu. Lalu yang kedua itu mematuhi progres pencapaian kita dibandingkan dengan target gitu ya. Jadi intinya itu lebih tertata dengan adanya KPI ini. Targetnya juga lebih tertata nih. Oh iya, target saya bisa kelihatan nih. Saya biar KPI-nya bagus, biar dapat bonus, saya harus mencapai target. Caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itulah fungsinya KPI. Jadi kalau ibaratkan orang sekolah itu seperti rapot gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman karyawan di apotek itu datang ke sini, datang ke apotek tidak hanya duduk ataupun jualan melayani customer setelah itu selesai gitu. Tidak ada targetnya. Tentunya ada targetnya gitu ya. Agar ya biar kita juga sama-sama enak gitu di sana. Performa meningkat gitu ya, pendapatan meningkat, owner senang gitu ya.
karyawan juga senang gitu ya, dapat bonus tambahan seperti itu. Yang ketiga, fungsi dari KPI ini itu untuk meningkatkan trust dan juga fairness bagi karyawan dan juga perusahaan. Dalam hal ini apotek Bapak Ibu gitu ya. Tadi sudah disinggung juga di sana. Jadi untuk mengurangi subjektivitas dalam penilaian kinerja. Gitu. Dan yang terakhir, meningkatkan hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan. Jadi kan bisa kelihatan nih, oh misalkan karyawan A kurang disiplin dalam apa misalkan masuk kerja gitu ya. Contohnya sering telat misalkan. Oke, jadi apa nih yang perlu dibina? Oke, kita coaching dulu. Kamu kenapa sih sering telat? Ada masalah apa? Oke. Kemudian ya penyelesaiannya tentunya harus clear di sana. Dan ketika karyawan sudah dipanggil gitu ya, sudah dipanggil, oke, kamu kurang dalam hal ini ya. Kira-kira di nextnya itu bisa nggak untuk memperbaiki itu. Nah kalau misalkan hasilnya masih sama, nah itu patut dipertanyakan benar-benar pengen masih benar-benar masih pengen bergabung dalam kapal kita atau tidak seperti itu. Oke itu ya. Jadi itu kenapa KPI itu perlu gitu ya dalam perusahaan kita. Intinya itu sebagai panduan, sebagai tolak ukur ya. Jadi lebih tertata semuanya dengan KPI. Nah, kemudian dalam penetapan KPI juga ada kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi gitu ya. Yang pertama itu seperti KPI perusahaan dan antara perusahaan dan juga tim itu tidak nyambung gitu ya. Contohnya yang seperti yang sudah kami contohkan tadi, jadi KPI perusahaan misalkan dari segi keuangan ya, itu pengen labanya di angka 15% omset misalkan ya, ini misalkan saja ya 15% omset. Lah kok harusnya diturunkan ke anggota tim itu adalah penekanan biaya gitu ya. Adanya RAB di sana, jadi harus ditaati RAB-nya misalkan lebih 10% itu nanti poinnya berkurang ya, cuma 90% dapatnya. Kemudian misalkan melebihi RAB-nya itu 20%, itu berkurang lagi poin KPI-nya hanya 80% yang dapatnya, misalkan seperti itu. Nah, seharusnya seperti itu. Jadi saling nyambung gitu ya. Jangan saling bertolak belakang. Itu yang sering terjadi gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu KPI itu tidak mendukung kerjasama antar tim. Nah, di sini juga eh, jadi jangan sampai KPI itu membenturkan satu sama tim. Contohnya kalau misalkan kita menargetkan target omset itu misalkan 1M ya 1M. Nah, itu kita breakdown lagi tuh. Ya, breakdown lagi masing-masing karyawan itu harus punya target yang sama juga. Ya, jangan sampai bertimpangan atau mungkin bolehlah nggak sama gitu ya. Itu dikhususkan untuk karyawan yang masuk shift malam misalkan. Nah, kalau di tempat kita juga ada Bapak Ibu ya. Jadi di tempat kita ada yang kebetulan 24 jam operasionalnya. Jadi ada karyawan yang khusus shift malam gitu. Jadi target target per harinya tuh beda gitu. Gitu ya. Misalkan hanya 50%-nya dari target yang umumnya. Seperti itu. Dan lalu ini jumlah KPI terlalu banyak. Nah, jumlah KPI terlalu banyak pun bisa menjadi kesalahan dalam pembuatan KPI. Jadi si karyawan tuh bingung tuh. Saya tuh ngerjainnya tuh bingung gitu intinya untuk mencapai target KPI. Cuma idealnya untuk KPI tadi kan masih banyak ya yang saya contohkan di situ. Itu masih data yang sebelumnya ya maksudnya yang belum kita yang belum disederhanakan. Nah, kalau yang sudah kita terapkan itu yang lebih sederhana. Contohnya yang tadi ya kebersihan. Jadi apotek selalu dalam keadaan bersih gitu ya. Jadi nanti akan dilakukan sampling ya, misalkan 1 bulan 4 kali seperti itu. Dan jumlah KPI itu jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Idealnya itu 8 sampai 9 ya untuk checklist KPI-nya. Untuk KPI-nya, sorry ya. Itu 8 sampai 9 sehingga teman-teman itu fokus gitu ya. Kemudian
kesalahan yang selanjutnya itu data untuk dihitung mencapai KPI itu sulit untuk didapatkan atau tidak akurat, Bapak Ibu. Contohnya data KPI kita itu punya target misalkan menjual produk fokus ya, menjual produk fokus misalkan produk A gitu ya. Tetapi contohnya kita, mohon maaf di sini kita belum menggunakan sistem, misalkan belum menggunakan aplikasi apotek, sehingga untuk semua pencatatannya, semua transaksinya itu masih berdasarkan manual, Bapak Ibu. Sehingga kita itu masih bingung gitu. Nanti jangan-jangan ada target yang apa namanya sudah transaksi, tetapi transaksinya itu tidak tertulis. Nah, itu bisa menjadi kesalahan dalam perhitungan KPI. Atau bisa juga di sana terjadi manipulasi data gitu ya. Terjadi fraud atau indikasi kecurangan di sana. Nah, itu yang bisa menjadi kesalahan umum. Nah, dengan adanya apa namanya aplikasi apotek itu juga akan memudahkan kita gitu ya dalam pencatatan, gitu ya, dalam administrasi. Ya. Kemudian cara perhitungan KPI itu tidak disepakati dari awal. Nah ini ya, kalau yang kita jalankan di sini ya, kita itu KPI itu kita kita yang buatkan. Dulu kita juga pernah sempat mengundang leader juga di apotek masing-masing ya untuk menyusun KPI bersama. Nah itu masukan-masukannya seperti apa, tetapi tentu kuncinya atau approvalnya itu ada di para owner ya atau di pihak manajemennya gitu ya. Dan itu setelah sudah sudah kita susun, kita sampaikan kepada tim semuanya. Jadi jangan sampai tim itu nggak tahu nih cara menghitung KPI itu seperti apa gitu ya. Nah di sana harus ada kesepakatan dulu sehingga terjadi tidak dianggap sebagai subjektivitas dalam penilaian KPI seperti itu. Nah, yang selanjutnya KPI itu ditetapkan uh, tidak dapat dipengaruhi oleh sama sekali yang bersangkutan. Contohnya gini ya, kita pengen membuat KPI terkait dengan apa namanya keuangan. Contohnya pembayaran inkaso itu tepat waktu misalkan loh. Ini diberikan kepada teman-teman frontliner. Padahal teman-teman frontliner itu tidak memiliki akses untuk membayar ke sana. Nah, sehingga ini yang bisa masih kadang terjadi kesalahan pembuatan KPI seperti ini. Jadi diharapkan ya KPI itu ya yang bersangkutan gitu ya. Maksudnya KPI yang dibuat itu merupakan kerjaan yang biasa teman-teman lakukan sehari-hari. Seperti itu. Oke ya. Nah, yang selanjutnya itu cara penentuan dari bobot KPI, Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan itu yang pertama itu bobot KPI itu menunjukkan prioritas. Mana yang prioritas, dia yang paling besar gitu ya. Jadi jangan sampai prioritasnya apa namanya, misalkan target omsetnya kan kalau kita kan keberlabaan ya. Pasti ya kalau untuk apa namanya perusahaan khususnya di apotek ini kan kita pengen cari untung toh ya. Kalau target omsetnya atau target labanya itu poinnya kecil misalkan cuma 10%, nah itu kan nggak masuk di sana. Oke lah, teman-teman malah ngerjain KPI yang lain. Jadi poin pertama yang kritikal ataupun prioritas dia itu wajib poinnya paling besar di sana. Gitu ya. Jadi semakin paling besar dia semakin prioritas juga. Yang selanjutnya itu KPI, nilai bobot KPI itu tidak boleh kurang dari 10% ya. Jadi tadi sudah kami sampaikan juga ya, kalau misalkan terkait dengan persentase-persentase itu nggak boleh kurang dari 10%. Atau mungkin simpelnya gini, ketika pembuatan KPI gitu ya, belum menggunakan tools ya, bisa Bapak Ibu menggunakan angka ya, 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Nah, kalau misalkan tercapai targetnya, misalkan kita pengen melaksanakan event itu sebanyak 2 kali dalam 1 bulan, 4 kali dalam 1 bulan gitu ya, 4 kali dalam 1 bulan, event penyuluhan atau event ke dinas kesehatan atau event ke instansi lain untuk kita kolaborasi di sana. Itu seminggu 4 kali misalkan. Nah, misalkan kalau tercapai 4 kali itu bobotnya 100%. Tercapai cuma 2 kali
3 kali itu bobotnya 80% gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya pada KPI ini tidak boleh angkanya itu 0 atau kurang dari 1%. Jadi kalau misalkan menggunakan 1, 2, 3, 4, kalau tercapai 100% ya poinnya 4, tercapai misalkan cuma 3 kali gitu ya. 3 kali yang harusnya 4 kali itu misalkan dikasih bobot 8 3 gitu ya. Atau mungkin tercapai cuma 2 kali gitu yang harusnya 4 kali bisa dikasih bobot 2 gitu ya. Atau misalkan tidak tercapai ataupun 1 gitu ya, tidak tercapai pun bisa kita kasih poin 1 gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk bobot KPI, jadi untuk penilaian KPI itu nggak boleh kurang dari 10%. Dan juga misalkan kalau menggunakan angka, dari pelatihan yang kami terima itu tidak ada angka 0 gitu ya untuk KPI, pasti ada angkanya 1 gitu ya. Kemudian KPI itu tidak bisa dikontrol sepenuhnya gitu ya, diberikan dengan bobot yang lebih kecil. Dan yang terakhir, KPI yang menunjang tujuan strategi perusahaan biasanya diberikan bobot yang lebih besar. Nah ini tadi sudah kita singgung ya terkait dengan KPI prioritas gitu ya. Oke. Nah, itu kan tadi kita sudah membahas terkait dengan strategi, gimana kita menentukan strategi. Kalau misalkan tadi kan ada finansial ya, kemudian ada juga customer, ada internal proses ya, lalu ada juga yang terakhir learn and growth-nya ya. Lalu kita juga ada membahas terkait dengan measurement atau alat ukurnya, yaitu berupa KPI. Nah, trip performance booster yang terakhir yaitu terkait dengan reward ya. Jadi dengan adanya reward ini, jadi si karyawan itu akan merasa tertarik nih untuk saling berlomba-lomba, untuk saling meningkatkan performanya biar dapat reward gitu ya. Nah, perhitungan rewardnya seperti apa, Bapak Ibu ya? Itu kita kembalikan kepada Bapak Ibu gitu ya, bisa menggunakan matriks omset, misalkan peningkatannya ada berapa nih, misalkan dari tahun kemarin. Oke, kita ambil contoh Juli ya. Juli misalkan dari tahun kemarin dengan Juli tahun ini itu ada peningkatan 30 juta misalkan. Nah, itu diambil lah misalkan buat reward 2,5% atau 5%-nya. Itu dibagikan kepada tim di apotek dengan bobot pencapaian KPI-nya masing-masing. Bisa seperti itu. Atau bisa juga dengan matriks. Misalkan setiap peningkatan 10 juta dapat reward misalkan berapa ya, 1 juta rupiah misalkan seperti itu. Untuk dibagi-bagikan itu silahkan gitu ya. Atau bisa juga berdasarkan bobot KPI-nya tentunya di sini ya, bobot KPI. Intinya untuk pencairan bonus dan insentif ya ada dua kunci yang harus yang harus dipecahkan ya, yang harus dicapai. Yang pertama KPI perusahaan atau KPI apotek itu harus tercapai. Yang kedua KPI dari individu itu sendiri gitu ya. Oke, kita kan nggak mungkin kan kita apotek lagi sakit gitu ya, maksudnya pencapaiannya tidak tercapai target gitu, tetapi kita harus ngasih bonus ataupun insentif ataupun kenaikan gaji misalkan seperti itu. Nah, dari reward ini itu ada 3 jenis ya Bapak Ibu ya, bisa menjadi rewardnya bisa berupa kenaikan gaji, bisa berupa bonus ya. Kalau bonus biasanya bonus tahunan ya Bapak Ibu ya, dan juga bisa berupa insentif ya. Nah, dari 3 reward itu sebetulnya itu tidak diwajibkan oleh undang-undang, jadi itu hanya berupa hanya berupa kebijakan dari owner masing-masing ya. Nah, namanya kebijakan ya itu Bapak Ibu lebih tahu kondisi keuangan di apotek seperti apa. Ketika ada uang lebih ya otomatis ya saya rasa Bapak Ibu tidak akan tutup mata, akan bagi-bagi juga gitu ya kepada karyawan yang sudah berjuang gitu ya, bisa sampai ke posisi saat ini. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu
terkait dengan KPI ya. Jadi kita membahas terkait dengan 3 performance booster tadi ya, 3 performa untuk meningkatkan sorry, ada 3 hal untuk meningkatkan performa gitu ya. Yang pertama itu penentuan strategi gitu ya. Yang kedua itu penentuan KPI-nya, jadi strateginya itu nanti diukur. Yang terakhir adalah reward-nya. Jadi ketika tercapai itu ada reward yang diberikan. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun ada ucapan yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Reza. Silahkan Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Okta atas materi yang disampaikan. Mungkin bisa tepuk tangan dulu atau berikan aplaus buat Pak Okta terhadap materi yang disampaikan itu sangat menarik ya Pak Okta terkait dengan KPI. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa dilanjut dengan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Nanti mungkin bagi Bapak atau Ibu di sini yang mau bertanya, jadi nanti kita ada 2 sesi ya Pak Okta. Ya, Jadi nanti sesi pertama itu ada 2 penanya, yang sesi kedua juga ada 2 pertanyaan, terus kemudian nanti sesi yang terakhir ada membaca pertanyaan dari kolom chat atau kolom komentar. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun mungkin langsung di on mic ya, langsung bertanya nanti bisa apa namanya dijawab oleh Pak Okta. ini sepertinya ada yang bertanya Pak Reza di kolom komentar. Oh, Pak Okta. Tadi ada yang bertanya dari Ibu Nurul Mas Gitah. Itu bertanya terkait dengan verifikasi KPI itu siapa ya yang memverifikasi gitu Pak Okta. Jadi kan Oke. ada KPI di sebuah apotek itu nanti siapa yang bertugas untuk memverifikasi apakah itu leadernya ataupun mungkin admin dalam suatu apotek atau siapa itu Pak Okta. Baik, baik begini. Baik pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Nurul. Jadi kalau kita dalam hal ini kita kasih contoh di tempat kita ya, kita menggunakan platform apotek ya, itu Vimedis. Jadi di sana sudah support ya terkait dengan KPI. Jadi KPI-nya itu kita masukkan ke dalam Vimedis, nanti yang memverifikasi itu siapa? Itu kita berikan akses, boleh nih untuk owner langsung yang memverifikasi terkait apa namanya KPI itu. Bisa juga kita berikan verifikasi itu kepada leader yang bisa apa checklist nih. Oh iya nih, kalau KPI di apa namanya di Vimedis itu kan lewat HP ya untuk mengaksesnya. Oke, saya apa sudah membersihkan hari ini sudah apa namanya apotek sudah dalam keadaan bersih misalkan. Kemudian eh, target apa namanya ketersediaan barang atau potensial loss itu 100% atau 0%, sorry. Ketersediaan barang itu 100% dengan potensial loss Pareto itu 0% misalkan. Nah, itu nanti si karyawan itu menceklis ya, dia itu sudah sesuai. Nah, yang memverifikasi itu bisa ownernya menggunakan super admin ya, atau bisa didelegasikan juga, misalkan Bapak Ibu apoteknya sudah banyak gitu ya, sudah banyak. Jadi nanti apa namanya kita bisa delegasikan ke leadernya, kita bisa delegasikan ke apotekernya ya, nanti apotekernya yang bisa memvalidasi di sana. Nah, apabila Bapak Ibu kurang apa namanya kurang, loh saya fungsinya apa nih gitu ya, atau bolehlah juga Bapak Ibu sekali-sekali memverifikasi gitu ya, ngecek nih kerjaan leadernya itu sudah sesuai atau belum. Oh, ternyata ditemukan nih apa namanya, oh ini apoteknya masih kotor tapi si leadernya apa nggak okein gitu ya, sudah sesuai. Nah, itu yang di apa yang di coaching atau itu si leadernya gitu ya, yang di apa yang di coaching atau ditegur itu leadernya gitu ya, berarti ada indikasi fraud atau indikasi kecurangan di sana gitu ya. Nah, makanya KPI ini merupakan sistem Bapak Ibu ya, jadi saling berkesinambungan di sini gitu ya, itu saling apa namanya saling terhubung gitu ya antara antara karyawan, leader maupun owner gitu ya. Itu harus saling terhubung di sana. Seperti itu saya rasa uh,
Pak Reza. Jadi yang memverifikasi itu siapa? Itu bisa leadernya, bisa juga ownernya. Tergantung dari kebijakan Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Okta, terima kasih atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan lagi sih Pak Okta sebenarnya di kolom chat. Tuh ada dari APT Juleha sama APT Winda. Itu nanti mungkin satu-satu dulu ya Pak Okta. Ini yang pertama itu dari APT Juleha yaitu di Vimedis bagaimana cara penggunaan KPI-nya. Oke. Cara penggunaan KPI di Vimedis. Baik, seperti ini Pak Reza, dan terima kasih Apoteker Juleha ya atas pertanyaannya. Jadi pada sesi malam hari ini itu ada 3 series ya. Yang pertama itu Trade Performance Booster, itu termasuk di dalamnya itu ada materi yang kedua kita, yaitu penetapan KPI gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu, yang ketiga itu implementasi atau cara mengapply ya KPI ini di aplikasi Vimedis gitu ya. Nah, cuma dalam hal ini gitu ya, karena kita dibuatkan series gitu ya, kita buatkan series. Jadi untuk series yang apply di Vimedis itu akan kita buatkan di sesi selanjutnya, Bapak Ibu ya. Kita akan buatkan sesi selanjutnya. Nah, tapi jangan khawatir nih Bapak Ibu apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan aplikasi Vimedis gitu ya, nanti akan bisa juga uh, ngecek dulu gitu ya panduannya di panduan Vimedis di sana gitu ya. Jadi khusus untuk cara penggunaan KPI di Vimedis ini kita akan siapkan di sesi selanjutnya gitu ya. Kita akan siapkan ini. Jadi dalam sesi ini itu kita harapkan Bapak Ibu itu sudah punya KPI dulu. Kita harapkan Bapak Ibu itu bisa membuat KPI yang nanti di next session itu akan kita apply di Vimedis seperti itu. Seperti itu Pak Reza. Baik Pak Okta, terima kasih atas jawabannya. Oh iya Pak Okta, ini kan sesuai dengan peraturan yang tadi ya. Untuk sesi pertama itu dibuka dua orang yang bertanya. Jadi nanti kita akan tunggu sebentar. Kira-kira ada yang mau bertanya melalui apa namanya on mic Question gitu atau ya, on tidak mic ya Pak ya. Okta? Kalau misal Oke. eh, ternyata tidak ada yang bertanya lewat on mic atau resen, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang di kolom komentar gitu ya Pak Okta. Oke, baik-baik. Boleh Pak Reza. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa present atau on mic? Silahkan untuk Bapak Ibu. Nanti apabila tidak ada yang bertanya melalui resen atau on mic, nanti kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom chat atau kolom komentar. Silahkan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya. Baik, kayaknya belum ada yang bertanya lewat on mic ya Ya, ini Pak Okta. Ya, oke, Bapak. jadi mungkin kita bisa lanjut dulu nih Pak Okta, karena ada yang bertanya dari apoteker Winda Novia terkait dengan tips agar customer itu mau memberikan nomor HP-nya, terus customer itu merasa tidak keberatan kalau setiap hari kita itu kirim pesan atau kirim broadcast terkait dengan informasi kesehatan atau informasi kesehatan itu kira-kira tipsnya bagaimana sih Pak Okta? Oke, Monggo baik. Pak Okta. Oke, terima kasih Pak Reza. Terima kasih Apoteker Winda Novia atas pertanyaannya. Tips, oke ya, tips agar customer mau memberikan nomor HP-nya. Jadi kalau tips dari kita, biasanya gini di tempat kita juga ya kita tidak bisa memaksa gitu ya. Cuma kita bisa berusaha untuk bisa meminta nomor customer apotek. Tentunya untuk database ya, karena database itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti ketika ada promo gitu ya, itu bisa disebarkan, bisa diinformasikan lewat pesan singkat WhatsApp seperti itu ya. Nah, tipsnya seperti apa? Kalau di tempat kita itu ada yang namanya member card ya Bapak Ibu ya. Ada member card. Nah, member card itu ada benefitnya juga gitu ya. Jadi disampaikan, Ibu, Bapak,
boleh minta identitasnya atau mungkin boleh minta nomor WhatsApp-nya gitu untuk keperluan database kami saja. Nanti ini akan kami berikan member card, ini ada benefitnya atau ada keuntungan dari member card ini. Bisa dijelaskan tuh Bapak Ibu kalau di tempat kita ada gratis delivery order gitu ya untuk radius 2 sampai 3 kilometer gitu ya. Lalu ada juga cek kesehatan gratis yaitu berupa cek gula darah ya setiap 2 bulan 1 kali. Lalu ada juga diskon, selalu diskon 5% ya untuk all multivitamin dengan membawa member card ini. Sehingga ya syaratnya itu tadi gitu ya. Syaratnya dengan memberikan identitas berupa nama, alamat dan juga nomor WhatsApp. Itu minimal ya, database yang minimal banget kita mintakan dari customer. Dan kalau misalkan customernya itu customer yang suami dikasih, ya itu lebih mudah lagi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh minta datanya untuk kita nanti monitoring kembali terkait dengan progres dari pengobatan ini. Jadi nanti setelah 1 atau mungkin 2 hari ke depan nanti akan kami follow up kembali terkait dengan perkembangannya, apakah sudah membaik atau belum gitu. Nanti apabila belum membaik, nanti akan kami bantu lagi bisa kami bantu untuk konsultasikan gitu ya untuk perkembangan pengobatan Bapak Ibu. Seperti itu. Uh, Pak Reza. Dan yang terakhir ini, terus customer itu tidak merasakan keberatan kalau kita kirimkan pesan secara rutin gitu ya. Nah, ini tergantung pesannya juga Bapak Ibu ya. Tergantung pesannya. Misalkan ya pesannya kita ya tips-tips yang secara ringan saja dan kita ini udah di luar kendali kita gitu ya. Kalau kita cuma minta data saja itu masih dalam kendali kita ya, masih dalam kendali kita. Tetapi kalau sudah customer sudah memblokir dan lain sebagainya, yaitu sudah di luar kendali kita. Cuma tetapi di sini ya kita hal-hal yang kendalikan itu hanya isi pesan singkatnya saja. Gitu. Ya, pesan-pesan yang bermanfaat, insya Allah itu akan diterima oleh customer kita. Seperti itu, saya rasa Pak Reza. Baik, Pak Okta, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan tips agar customer memberikan nomor HP-nya serta tidak merasa keberatan untuk selalu dikirimkan pesan-pesan secara rutin gitu ya, Pak Okta. Oke. Baik, kita mungkin lanjut. Ini ada dari Ibu Rohmatul yang resen, mungkin mau bertanya. Oke, silakan. Iya, ya, assalamualaikum. Mohon maaf, Waalaikumsalam. maaf ini pakai HP-nya istri. Oh iya. Anu, apa namanya? Kami sudah beli aplikasi Vmedis sudah agak lama, Ya. cuman belum kami implementasikan sampai saat ini. Sejak 2021 sampai sekarang belum kami implementasikan. Karena kami bingung, bingung untuk memakainya. Kemudian yang kedua, apotek kami masih kecil, jadi kami bingung untuk menata semacam semacam struktur organisasi atau job desk, karena semuanya ya untuk semua tugas mulai dari A Oke. sampai Z itu ya itu untuk yang jaga itu gitu. Jadi tidak ada pembagian seperti itu. Terima Oke. kasih. Itu gimana? Apakah perlu dikasih KPI atau gimana itu? Terima Oke. kasih. Oke. Terima kasih Bapak dari suami dari Ibu Rohmatul gitu ya. Betul, ya. Oke, jadi itu sayang sekali ya Pak ya, udah beli mahal-mahal ya aplikasinya tetapi tidak diimplementasikan. Saya rasa dengan adanya aplikasi apotek ya, adanya Vimedis ya, saya bahas di sini Vimedis itu sudah lengkap menurut saya ya. Jadi udah dari keuangan, transaksi gitu ya, lalu ada KPI ya, itu masuk ke manajemen itu sudah lengkap saya rasa ya. Nah, terkait dengan kondisi saat ini, saya rasa boleh itu Bapak kalau mau diimplementasikan boleh
kontak ke kita ya, chat saya boleh, nanti akan saya bantu hubungkan dengan tim support Vimedis gitu ya. Jadi nanti Bapak boleh konsultasikan dulu kebutuhan Bapak itu di apotek itu apa saja gitu ya. Misalkan di timnya itu terdiri dari 4 orang ya. Nah, kalau terkait dengan struktur organisasi, yang paling penting di organisasi apotek itu yang pertama ada leader, yang kedua itu ada forecaster. Sisanya ada merchandising, kemudian ada event organizer. Nah, itu bebas. Yang penting 2 itu dulu saja, itu sudah ada. Kalau misalkan di apotek Bapak Ibu ada misalkan 2 atau 3 gitu ya. Ada 3 orang karyawan, mungkin nanti itu bisa dibagikan berdasarkan job desk-nya gitu. Nah, untuk pengaplikasiannya nanti mungkin akan kami bantu hubungkan dengan Vimedis, tetapi untuk pembagian organisasi atau job desk-nya itu Bapak boleh chat ke saya, boleh nanti japri saja setelah sesi ini gitu. Saya rasa itu Pak suami dari Ibu Rohmatul ya, dari Bapak. Karena ini masih banyak hal-hal yang perlu kita gali gitu ya, terkait dengan kebutuhan Bapak itu seperti apa, sehingga tidak memungkinkan untuk saya jawab semua di sini gitu ya. Karena waktu kita hanya berapa menit Pak Reza, tinggal berapa menit ini sisanya Pak Reza? Mungkin bisa sekitar 15 menit lagi Pak Okta. Oh, 15, 15 menit 15 lagi. menit lagi ya. Nanti mungkin menunggu sekitar 2 penanya lagi. Barangkali ada dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi talk show pada malam hari ini. Mungkin bisa ditanyakan, monggo. Mumpung waktunya masih ada. Ini Pak Okta, ada yang bertanya tadi untuk nomor Oh, teleponnya Pak Okta. Ya, oke. nomor Oke, teleponnya Pak Bapak, Okta. Mungkin sebelumnya malah dipanggil coach saya. Saya di sini masih sama-sama belajar gitu ya. Nanti nomornya itu yang tadi ngirim itu, Pak, link Zoom-nya ya. Yang tadi ngirim link Zoom-nya di grup ya, Pak ya. Yang tadi menginformasikan kalau Zoom sudah kita mulai. Itu ada di sana, Pak. Nomor saya. baik, Pak Okta. Ini ada yang ingin bertanya lagi dari Pak Ahmad Basar, Lampung. Ini mungkin mau bertanya. Monggo silahkan Pak Ahmad. Mohon izin Pak Okta. Iya, Pak Ahmad. Ya. Oke, jadi gini, saya udah pakai Vimedis ya lumayan lama, cuman ya belum memaksimalkan untuk eh, eh, KPI ini. Untuk mungkin ini apa namanya di poin-poin yang pembuatan KPI itu untuk nilai-nilai apa itu yang ada yang 10, ada yang berapa itu ya belum memaksimalkan itu. Pertama itu untuk memaksimalkan itu nilai-nilai yang perlu dimasukkan kira-kira berapa gitu satu. Yang kedua, kita punya misal produk fokus yang perlu kita jual. Terus kendala kami itu kita punya 4 karyawan yang dalam eh, dari pagi sampai malam itu kita punya 2 shift. Artinya kita punya 2 kasir. Nah, sedangkan untuk penjualan itu empat-empatnya karyawan itu melakukan penjualan. Untuk bisa mengidentifikasi siapa karyawan kita yang menjual produk fokus itu kira-kira teknisnya seperti apa ya untuk di Vimedisnya. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Akta. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad ya atas pertanyaannya. Jadi poin pertama tadi itu terkait dengan bobot KPI ya, Pak ya, betul ya, Pak Riza ya, bisa konfirmasi kembali apabila saya agak sedikit kurang tepat dalam penangkapan pertanyaannya. Jadi untuk bobot-bobotnya Pak Ahmad, gini. Jadi untuk bobotnya, kalau di tempat kita ya, ini saya langsung saja kasih contoh ke tempat kita. Jadi terkait dengan mimpi kita, kita itu pengennya itu apotek kita itu seperti apa. Misalkan tentunya apotek kita itu
menghasilkan laba yang besar misalkan. Nah, itu poin-poin kritis tuh yang tinggi, misalkan omsetnya tercapai gitu ya. Untuk menunjang eh, laba yang besar, otomatis itu harus ada omsetnya gitu ya. Omsetnya tercapai. Nah, di situ bisalah dikasih poin misalkan 50 gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan laba yang besar itu tentunya omset itu kan belum tentu ada untung di kita gitu ya, belum tentu untung, ada omset belum tentu ada keuntungan di kita. Keuntungan bisa jadi ada pengeluaran yang lain malah lebih besar, malah bisa jadi minus gitu ya, nggak ada untungnya tetapi malah minus gitu, bisa jadi gitu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan lagi kalau mau untung besar itu terkait dengan biaya operasional atau pengeluaran biaya kita. Kita perlu tekankan di sana, kita perlu buatkan RAB atau rencana anggaran biaya. Kalau di tempat kita itu anggarannya itu 10% omset, Pak Ahmad ya. 10% omset. Apabila mencapai atau masih di bawah RAB gitu ya, itu poinnya misalkan 50 juga, misalkan ya. Lalu misalkan melebihi 10%-nya dari RAB, jadi oke lah kurangi, jadi cuma 90% misalkan dapatnya. 90% dari 50 itu ada berapa gitu. Dan begitu seterusnya. Jadi terkait dengan bobot KPI itu bobot-bobot yang menjadi titik krusial ya, atau KPI yang menjadi titik krusial itu yang menjadi poin besarnya, seperti itu Pak Ahmad, kurang lebihnya seperti itu gitu ya Pak Ahmad ya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan produk fokus ya, atau mungkin kasir ya. Jadi gini Pak Ahmad, itu kalau apa ya, di Vimedis implementasinya seperti ini. Jadi dalam satu shift itu ada 2 orang yang jaga gitu ya. Kita punya produk fokus misalkan tablet paracetamol A gitu. Nah, yang ngejual itu siapa gitu kan ya Pak ya. Kan kita nggak tahu jadi. Nah, yang ngejual itu jadi nanti gini Pak. Untuk teknisnya itu ada yang namanya sales Pak. Ada yang namanya pilih salesnya. Ketika proses transaksi atau transaksi penjualan, misalkan yang jaga saya dengan Pak Reza gitu ya. Kebetulan kasirnya kasir saya, tetapi yang menjual Pak Reza. Nanti dipilih salesnya Pak. Itu bisa di sana. Salesnya yang dipilih Pak Reza. Nanti itu produk fokus yang terjual itu atas nama Pak Reza nantinya. Nah, sehingga untuk nanti rewardnya itu kan biasanya kita tarik 1 bulan ya Pak. 1 bulan 1 kali ditarik, nanti kita sortir berdasarkan nama salesnya gitu. Nanti yang salesnya Pak Reza yang jual itu ya dia masuk Pak Reza gitu, bukan masuk saya gitu Pak. Jadi untuk produk fokus ini sudah ada solusinya dari Vimedis gitu ya. Jadi ada menu pilihan salesnya gitu ya. Walaupun transaksinya itu menggunakan kasir yang sedang dibuka itu kasirnya punya saya. Seperti itu Pak Ahmad. Oke, bisa nambah satu lagi, Pak. Oke Pak, boleh boleh. Oke. Kan tadi oke udah terjawab terkait produk fokus terkait apa namanya karyawan yang Menjual ya. ibaratnya salesnya yang menjual Ya, kan ya. ya. Terus gini, kalau di Vimedis itu ada nggak menu yang misal menjual apa tadi paracetamol A kan? Ya. Persenan yang mau kita kasih ke karyawan itu secara otomatis terdeteksi nggak untuk nanti di akhir bulan pelaporan, oh ini sudah menjual sebanyak 100.000 misal, yang kita kasih berapa persennya secara otomatis bisa terdeteksi nggak yang untuk yang kita kasih fee untuk karyawan itu, Pak Okta? Oke. Oke, makasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan persentasenya ya. Jadi kalau di KPI Pak Ahmad, jadi untuk Vimedis ini ya, itu udah ada menu terkait dengan slip gaji ya atau penggajian di sana ya. Jadi KPI itu bisa masuk juga ke penggajian ya. Ada juga bonus insentif juga masuk ke penggajian. Nah, Bapak juga bisa men-setting di sana ya, bisa men-setting di sana
bisa disetting itu berupa langsung ke KPI-nya, bisa langsung ke KPI-nya atau bisa masuk ke insentif bonus produk fokusnya. Nah, kalau selama ini yang saya pahami ya untuk Vimedis itu kalau yang saya terapkan di Smash ini itu masih secara overall, Pak. Jadi secara overall itu masih gabung dengan KPI-KPI yang lainnya. Untuk saat ini yang kami terapkan. Di tempat kita juga ada yang namanya apa namanya produk fokus itu, ada reward produk fokus. Jadi itu masih menghitung secara manual, Pak. Masih menghitung secara manual. Jadi kalau misalkan targetnya itu misalkan untuk masuk KPI itu hanya berupa box, Pak. Box ataupun nilai ya. Jadi nilainya bisa nilai jual ya, kalau kalau yang saya terakhir cek di KPI itu masih nilai jual, Pak. Sedangkan kalau yang untuk bonus itu berupa HPP, Pak, kalau di tempat kita. Jadi itu masih perhitungannya secara manual. Cuma tidak menutup kemungkinan gitu ya, karena Vimedis ini apa ya, apa ya, sangat menerima masukan dari para usernya gitu ya, itu bisa juga akan difikskan seperti itu. Cuma untuk saat ini yang saya pahami gitu ya, untuk selama pemakaian Vimedis khususnya untuk KPI ini itu masih secara overall secara KPI seperti itu, Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Baik, Okta. ya, terima kasih kembali Pak Ahmad. Baik Pak Reza, Iya, Pak Okta, terima kasih atas jawabannya, Pak Okta. Mungkin ini tinggal satu pertanyaan lagi ya, Pak Okta. Mungkin nunggu penanya satu lagi. Habis itu mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kesimpulan dan penutup. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi, mumpung masih dibuka sesi pertanyaan untuk satu orang penanya lagi. Monggo, barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat, Pak Okta. Izin bertanya Pak, tadi sempat dijelaskan tentang produk fokus yang bagian sales. Nah, itu kita cek di Vimedis per bulannya di bagian mana ya? Kalau udah kita isi di bagian salesnya, terima kasih. Monggo Pak Okta. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sebentar ya. Saya coba mungkin buka Vimedis kalau seperti itu ya. Izin share kembali Bapak Ibu. Share screen ya. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya share-share-nya. Pak Reza bisa bantu konfirmasi apakah sudah kelihatan? Sudah Pak Okta. Ya, sudah Sudah. kelihatan ini Pak Nah, Okta. ini Bapak tadi Ibu ada Ya Pak. pertanyaan pilih salesnya. Nah, ini salesnya di sini. Ya. Jadi dia ini nih kasirnya atas nama Devina di sini ya. Cuma ini salesnya siapa? Misalkan saya yang sedang menjual ke customer ya, pilih saya di sini. Okta Nurandi seperti itu. Atau misal mungkin ada teman yang lain, ada Rita di sini. Nah, pilih seperti itu. Jadi nanti closingan misalkan produk fokusnya kita itu Sunmol misalkan. Nah, itu dia akan masuk ke Rita ini di sini, salesnya. Jadi nanti kita narik data di transaksi, laporan transaksi per item ya, itu akan muncul berupa salesnya, bukan salesman, sorry, salesnya. Di sini nama salesnya kita tinggal narik data aja, masukkan ke Excel, kita sort berdasarkan nama salesnya. Nah, itu nanti akan sudah otomatis tersusun. Seperti itu Pak Reza dan Ibu tadi, Ibu Nurul ya yang bertanya. Baik Pak Okta. Mohon maaf Pak Okta, ini ada pertanyaan lagi dari apoteker Lena. Oke. Harga Vimedis per bulan berapa? Ya, berarti terkait dengan harga Vimedis. Apakah promo untuk apotik pemula
adakah promo untuk apotek pemula atau adakah kita dibantu dari pengguna fee medis untuk penjualan? Monggo Oke, Pak Okta, ini terkait dengan oke. pembayaran mungkin fee Ini medisnya. malah jadi bahas di medis gitu ya. Oke, nggak apa-apa karena Mas itu Iya, apa ya, bisa bisa dikatakan berkolaborasi dengan fee medis gitu ya. Jadi untuk harga fee medis itu tergantung Ibu Apoteker Lena ya. Jadi fee medis itu ada yang paket unlimited gitu ya, ada yang paket bulanan ya. Paket unlimited itu juga ada paket yang full ya. Maksudnya full itu bisa multi cabang ya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya 5 apotek nih. Nah, 5 apotek itu bisa saling berhubungan gitu ya. Bisa misalkan ibu punya produk pasif pengen dipindahkan ke apotek yang lainnya, itu bisa Bapak Ibu. Jadi nanti ke menu multi cabang seperti itu. Jadi tergantung paketannya Bapak Ibu. Ada paketan yang bulanan juga gitu ya. Bulanan ada yang 400.000 kalau nggak salah. Ada yang mini juga kalau nggak salah sekitar 200 mungkin ya. Nanti terkait dengan apa namanya fee medis ini mungkin bisa kontak saya atau mungkin nanti akan saya berikan atau sambungkan langsung ke tim marketingnya langsung karena saya kurang paham terkait dengan paket-paketan fee medis ini. Seperti itu Bu Lena ya. Pak Reza, saya kembalikan. siap. Terima kasih Pak Okta. Mungkin kita cukupkan dulu ya Pak Okta untuk Ya, sesi diskusi pada malam hari ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan mungkin KPI ataupun mungkin fee medis bisa dilanjutkan, mungkin bisa japri Pak Okta mungkin ya Pak ya. Okta. Bisa lewat grup Atau juga mungkin bisa. Nanti ada. ya, atau mungkin di next talk show hari lain atau minggu depannya gitu Pak Okta. Sama ini Pak Okta, ada yang tanya lagi terkait dengan materi ini itu di-share Oke. nggak ya Pak Okta? Untuk materi ini akan kami sharekan itu terkait dengan template-nya saja, Bapak Ibu ya. Oh, Nanti tempatnya ini saja. ada informasi sedikit Pak Reza, ada informasi tambahan. Iya, Jadi nanti akan kami kirimkan template KPI ini, Bapak Ibu itu kami harapkan untuk bisa mengisi KPI ini, membuatkan KPI untuk apoteknya masing-masing, untuk nanti kita apply-kan gitu ya di sesi selanjutnya, dan nanti kami harapkan Bapak Ibu yang terpilih gitu ya untuk mengisi ini dan mempresentasikan ya kepada 3 orang terpilih nanti ya. Kalau misalkan lebih dari 3 ya akan kita pilih berdasarkan presenter terbaik gitu ya. Nanti akan ada rewardnya juga Pak Reza. Ada 2 reward ya. Jadi reward oke. yang pertama itu akan mendapatkan gratis webinar premium ya bersama dengan Pak Ridwan gitu ya. Itu seharga 200.000 gitu ya. Kemudian ada reward yang kedua itu free atau gratis manajemen ya, mentoring selama 1 sampai 3 bulan Bapak Ibu ya. Dengan harga paketnya itu kisaran di angka 20 juta. Nanti itu akan dapat reward seperti itu. Seperti itu Pak Reza. Jadi untuk materinya mohon maaf akan tidak kami sampaikan dulu. Jadi akan Baik kami Pak Okta ya. sampaikan itu ke template-nya gitu ya. Seperti itu Ya, Pak ya, Reza. baik Pak Okta. Berarti mungkin nanti dari Bapak Ibu kalau misal berminat untuk apa ya kayak pengen mendapatkan hadiah yang menarik atau reward yang menarik mungkin bisa membuat template semenarik mungkin ya Pak Okta. Jadi nanti Iya bisa betul betul. dipresentasikan Dan untuk presentasinya juga. supaya terpilih gitu loh. Supaya terpilih, jadi nanti bisa mendapatkan reward ya mungkin dari kayak ikut webinar dengan Pak Ridwan, terus kemudian ada bimbingan mentoring dengan Smesi gitu ya Pak Okta. Ya, betul betul. Ya. Baik Pak Okta, mungkin untuk acara yang selanjutnya ada kesimpulan dan penutup. Mungkin saya sedikit menyampaikan terkait dengan poin-poin penting yang mungkin tadi Okta telah sampaikan, yaitu terkait dengan 6 faktor yang mempengaruhi performa perusahaan atau suatu apotek, yaitu yang pertama ada tujuan atau visi misi, kedua ada strategi dan eksekusi, ketiga itu ada reward, yang keempat ada kompetensi, yang keenam ada yang kelima itu ada kultur, dan yang keenam itu ada leadership. Terus kemudian terkait dengan three performance booster, itu yang pertama ada strategi, yaitu yang meliputi kayak finansial atau keuangan, customer atau pelanggan, kemudian ada internal proses, terus kemudian ada
pembelajaran dan pertumbuhan apotik. Terus kemudian yang kedua itu ada KPI yang merupakan salah satu atau tolak ukur yang dijadikan untuk melihat perkembangan suatu bisnis atau organisasi dalam mencapai suatu target atau tujuan. Terus kemudian yang terakhir yaitu ada reward yang akan diberikan sesuai dengan kebijakan dari owner, yaitu meliputi kenaikan gaji ataupun mungkin biaya insentif serta ada beberapa penghargaan dalam bentuk lain. Mungkin segitu ya Pak Okta yang mungkin saya Ya, dapat ambil dari poin-poin penting yang telah ya. Pak Okta jelaskan tadi. Sebelum mungkin apa namanya akhir sesi ini kita eh, foto bersama dulu ya Pak Okta. Mungkin Oke, boleh, boleh. Bapak Ibu yang berkenan untuk on cam mungkin bisa di on cam kan terlebih dahulu. Nanti kita akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi. Ya, mungkin bisa on cam. Ya, nanti akan saya screenshot untuk dijadikan sebagai dokumentasi. Monggo, Bapak Ibu yang mungkin berkenan on cam, silahkan on cam. Ini nanti saya akan Kitanya screenshot. sedang di jalan mungkin Pak Reza atau sudah memasuki waktu istirahat. Sudah selanjutnya. Nggak apa-apa. Oke ya, Ya, sudah di screenshot Pak sebentar. Reza. Sudah Pak Okta, ya sudah saya Oke. screenshot. Oke, Ya, terima kasih mungkin banyak. gimana Pak Okta? Ya, terima kasih banyak Pak Reza, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai ketemu lagi di next session ya Pak Reza. Oke, saya kembalikan ke Pak Reza. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan Pak Okta. Eh, Saya selaku moderator juga meminta maaf apabila banyak kekurangan atau banyak tutur kata yang kurang berkenan dalam memandu acara talkshow pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di lain hari atau di next acara talkshow untuk kedepannya. Semoga eh, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bu Anggi, Bu Retno, Bu Juleha, Bu Rizka. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Izin pamit semuanya Bapak Ibu. Pak Reza, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Pak Reza. Baik, Okta. Terima kasih. Mungkin untuk Zoom-nya kita akhiri saja, nggih, Pak Ya, Okta. oke. Terima Saya izin kasih. live ya.